gimana nih saudara-saudaraku umat Katolik, kok kalian bisa kecolongan sih? Itu patung Bunda Marianya udah diangkut sama banser. Kalian sibuk banget berburu takjil, tapi kalian lupa untuk bertahan, teman-teman. Netizen lagi rame nih perang takjil di media sosial, di TikTok khususnya. Kan itu cuma bercandaan ya, buat seru-seruan, buat menjalin keakraban antara Islam dan non-Islam. Tetapi begitu pula banyak juga yang baper. Mereka nggak tahu konsepnya bahwa ini bercanda, buat seru-seruan. Tahu nggak? Momen Ramadan ini memang momen yang berbeda, terutama soal takjil. Ya, jadi jangan baperan. Bang Dika bilang, "Oi kakak, kalau buat video itu pakai akal lah, jangan menjelek-jelekan agama lain. Kan bukan non aja yang beli. Coba kakak tanya sama penjualnya. Kebanyakan orang muslim atau non, pasti kata penjual non. Pakai nggak tahu konsepnya ya, ini berarti." Next, Marinus bilang, "Lebay lu, mati aja lu kalau nggak dapat takjil. Kayak mampu aja lu borong telur." Dia pada kenapa sih? Padahal kita semua lagi lucu-lucuan loh. Iya. Takjil ini, atau muka gue aja kali yang di situ yang lo lihat tuh ngeselin gitu ya. Terlalu menghayati acting gitu gue. Ada juga yang baperan ya. Maaf lahir batin dulu deh ya. Tapi kalian tahu jokes gak? Itu jokes anjir. Nggak tahu jokes. Mungkin mainnya di Facebook. Hidupnya. Gak usah dibawa emosi ya. Jangan baper gitu dong. Kan di video juga gue nggak ada ngejelek-jelekin agama lain, sorry. Ya, mendingan pada balik ke FB, jamin TikTok. Thank you. Iya, namanya juga bercandaan, ngeramein Ramadan. Saya selaku non-muslim ingin meminta maaf karena suka duluan beli takjil. Jadi habis, maafin ya. Besok kita bakal lebih cepat datangnya, dan ketika sudah buka tempat takjilnya kita habisin duluan, gak akan disisain. Terima kasih. Aduh, apa ini? Ketika para nonis sibuk berburu takjil, patung Bunda Maria di gereja dicuri banser, dicuri. Astaga, aduh gimana nih saudara-saudaraku umat Katolik, kok kalian bisa kecolongan sih? Itu patung Bunda Marianya udah diangkut sama banser. Kalian sibuk banget berburu takjil, tapi kalian lupa untuk bertahan, teman-teman. Anjir. Kecolongan kalian, kecolongan kalian. Pakai patung Bunda Maria diangkut. Patung Bunda Maria diangkut tuh. Sibuk rebutan takjil sih. Ngapain patung Bunda Maria makin kecil? Terus kita mau balas gimana? Kita mau ngelipetin itu karpet di masjid. Kalian masih bisa sholatan karpet ataupun sajadah kan? Kita mau ngambil yang apa? Bulatan ini di atas masjid juga resiko jatuh kan? Terus kita harus balas kita. Ini kejauhan cok. Ayo lo. Aku punya temen nonis, dia apal doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Apal banget guys. Piye iki? Oleh takjil aku, oleh takjil nomor 1 aku besok ngarep dewi ya. Buat saudara-saudara aku yang beragama Islam, jadi gini ya wi, aku sebagai mewakilkan agama Kristen, aku mau mengucapkan perdamaian sama kalian. Dan aku biasanya borong takjil, ini aku udah nggak lagi wi ya. Biasanya kami keluarga tuh udah kami habisi takjil-takjil di Medan. Ini kami cuman bisa beli buah aja. Kenapa? Karena kami nggak mau lagi berburu takjil. Kami mengucapkan damai karena kami
butuh kali daun palma we. Tolong we ya. Nanti hari Minggu kayak mana we daun palma? Pakai apa kami? Nggak mungkin pakai pohon beringin. Ada yang bilang ya kan, nanti daun palmanya kita jadikan untuk bahan ketupat aja katanya. Weh, aku kasih tau ya, bahan ketupat kan itu dari pohon kelapa, bukan dari daun palma. Apalagi ada yang bilang nanti telur paskanya kita jadikan aja untuk buat kue raya. Weh, kalian buat kue raya pakai telur yang kuning-kuning loh, bukan pakai telur pasca. Damai kita ya, nanti kami nggak bisa pasca weh. Damai ya, pi. Buat sendiri aja lah kuenya, jus-jusnya, minumannya, buat sendiri aja. Udah banyak juga kurnia-kurnia di rumah Marjan ya kan. Jadi tolong weh ya, jangan juga kalian borong daun palma, hiasan Natal, pohon Natal, telur pasca. Udahlah weh ya. Apalagi weh, damai kita ya. Meskipun weh aku tuh punya kawan 90% dan semuanya itu Islam, tapi aku nangis melihat keindahannya ini. Dan aku yakin kali pasti semua seluruh agama Kristen pasti menangis, bukan karena apa, tapi karena terharu. Kok kita indah kali toleransinya. Dan jangan pernah ada yang menghancurkan indahnya toleransi kita ini. Dan teruslah seperti ini weh. Kami jujur, kami sangat menangis dan terharu, menangis bahagia melihat indahnya toleransi kita. Dan aku benar-benar, aku laki-laki aja sampai meneteskan air mata weh, nggak tahan kali aku. Tapi jangan kalian lupakan ya weh, kalian ingat juga aku udah nggak borong takjil weh. Jangan nanti daun palmanya kalian borong juga ya kan. Pohon-pohon Natal nggak ada lagi. Kalau babi guling nggak mungkin lah kalian borong. Tapi weh, telur paskanya bentar lagi kami pasca weh. Tolong lah weh, janganlah diborong ya. Aku udah nggak borong takjil nih. Aku cuman beli buah, nanti aku buat sendiri lah, jus pokat buat sendiri, nggak beli aku, biar ada yang kalian dapat. Oke lah weh, jadi aku mau mengucapkan terima kasih sama orang yang udah menciptakan tren non-Islam berburu takjil. Gara-gara tren non-Islam berburu takjil, muncullah non-Kristiani mau berburu telur pasca. Mau diborongnya semua telur pasca, mau diborongnya semua pohon Natal, mau dihabisinya semua pohon-pohon daun palma. Jadi gini ya, aku mau ngasih tahu, ini udah pukul 2. Ini kalau aku terlambat sedikit aja, jam 4 aja aku ke kota, udah nggak dapat aku takjil. Jadi hari ini aku mau beli takjil ya. Aku yang tadi nggak usah kalian dengarkan, udah terserah. Mau kalian borong daun palma, nanti kami ganti pakai daun pandan. Mau kalian borong daun telur pasca, nanti kami ganti pakai telur puyuh. Intinya aku mau borong dulu takjil. Oke CS, udah jam 2 CS ya. Aku pamit dulu ya. Makanya kalian siap-siap ya. Ini aku udah keringatan ini, udah nggak tahan ini. Ini keringatnya udah bilang takjil. Enak kali makannya, masakan kalian enak-enak semua. Jadi kayak mana perutku nggak tahan menikmati takjil lah. Oke CS, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau borong dulu takjil. Dadah. Nonis ini bukan cuma Kristen dan Katolik aja, tapi ada Tenang abangku, gue belain. Memang sih bang, untuk nonis itu nggak hanya ada Protestan atau Katolik doang, tapi ada Hindu, Buddha juga bang, bahkan ada ateis juga. Nah gini bang, kan biasanya kan di Buddha itu kan di wiharanya itu ada ini bang ya, ada lilin gede nih yang tinggi 1 meter. Nah itu nanti kita borong bang. Kalau abang mau borong juga nggak apa-apa. Nah nanti kita ganti sama lilin ulang tahun yang kecil itu bang, ya kan, yang kalender gitu. Nah yang kedua, biasanya kalau di acara Imlek itu kan ada pakai ampau ya bang ya, amplopnya warna merah, terus ada gambar yang lucu gitu ya, pernak-perniknya gitu bang. Nah itu nanti kita borong juga bang. Tuh, terus kita ganti sama amplop kondangan yang warnanya putih polos, yang kalau mau direkatin itu pakai lem nasi bang, ya kan. Nah untuk Hindu nih bang, biasanya kan kalau perayaan ogoh-ogoh tuh kan ogoh-ogohnya serem tuh bang ya, kayak raksasa gitu bang. Nah nanti kita ganti sama karakter Upin Ipin bang, jadi lucu tuh bang. Jadi anak-anak nggak takut, yang orang awam atau pendatang yang ngeliat ogoh-ogoh tuh nggak takut, malah senang gitu bang ya. Nah, apalagi anak-anak. Itu aja sih bang, gue bangga. Kalau untuk ateis gue nggak pernah ngeliat apa yang sering digunakan, gue nggak ngeliat. Yang jelas gue bangga sama keanekaragaman umat beragama di negara kita, toleransinya baik. Sekarang bercandaan ini gue harap menjadi menyatukan, bukan malah memecah belah. Ya gue bangga itu semua bang. Salam toleransi dari gue, salam damai. Ramadan kali ini keren. Ketika nonis berburu takjil, ingat ya, takjil adalah hak kita bersama. Waduh, takjil diborong oleh nonis.
Ini tentu saja adalah berkah dari Ramadan. Harusnya kita bersyukur guys ya, takjil kita, pedagang-pedagang takjil laris manis diborong oleh saudara-saudara kita yang non Islam ya. Artinya apa? Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan untuk semua umat manusia, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Apalagi di bulan suci ini diberikan rahmat semuanya. Gak ada yang sepi guys ya, kafe ya, restoran Padang, restoran Cino, restoran apa, semuanya laris di bulan suci Ramadan ini. Pakaian, mall, semuanya ludes ya. Masya Allah, memang ya Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kita ikut senang ya, kita rebut-rebutan sama non Islam ya. Mereka bisa makan kapan aja. Kalau kita nunggu maghrib, sabar ya. Terima kasih. Sudah diborong. TikTok yang nonis berburu takjil, kalian pasti tahu lagunya kan? Oh halo. Jadi buat abangnya ya, sama aja bang, ketika momen Christmas juga kita orang-orang Islam gitu ya, kadang-kadang di kepala kita itu karena sering mendengarkan kayak di mall gitu ya, apalagi sekarang TikTok gitu ya, pasti bakal FYP itu kayak yang bla 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 bla. Itu kadang-kadang juga kalau lagi sholat itu ujuk-ujuk des gitu kan, ada gitu ya. Tapi itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing gitu ya. Karena kalau mencari tahunya terhadap orang Islam, kemungkinan besar akan mengatakan ya udah bang, login aja, itu udah tanda-tanda bla bla segala macam, mungkin bisa jadi. Tapi kalau misalkan mencari tahunya terhadap orang yang sama-sama nonis, ya pasti akan dilarang. Dalam artian ya itu karena lagi FYP aja, karena sering terdengar aja bla 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 segala macam. Nah itu kan kembali lagi kepada si empunya yang punya badan nih, yang punya tubuh ya, kita gitu ya. Kalau misalkan memang hidayah itu datangnya dari Allah gitu ya, pasti akan lancar aja menuju jalannya gitu ya. Dan pasti akan mencari tahu detail tentang Islam, tentang ibadah Islam, dan tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena setahu saya gitu ya, kebanyakan kalau lampu orang mati. yang memang mu'alaf itu ya orang-orang yang cerdas, dalam artian dia akan mencari tahu banyak tentang Islam dan masuk dengan logika mereka gitu ya, lalu login gitu. Kalau misalkan sebatas hanya karena mendengarkan FYP di TikTok gitu, lagi ibadah terngiang-ngiang, lagi doa terngiang-ngiang, ya itu sih kita kembalikan lagi ya, sama orang Islam juga kayak gitu. Karena apa, ketika momen-momen Natalan, jadi ya tanya lagi terhadap diri sendiri gitu kan, ini tuh mau diajaknya kemana gitu. Kalau misalkan oh ternyata gue harus mencari tahu nih tentang Islam itu seperti apa segala macam, ya itu kan mungkin bisa terbuka hatinya gitu kan untuk menjadi mu'alaf. Kalau misalkan ya udah ini mah cuma momen-momen ini aja, ya itu udah beda lagi gitu ya. Karena tidak sedikit juga orang-orang nonis yang sudah bisa baca-baca segala macam tentang Islam, ya kalau memang hatinya tidak diberikan hidayah oleh Allah, ya itu semacam kayak ya udahlah gitu ya. Dan beda lagi ketika memang harus mu'alaf gitu ya, ya hatinya juga akan apa sih lurus ke situ, pada akhirnya ya login. Itu sih menurutku ya. Gak tahu juga, mungkin menurut orang-orang ada yang beda lagi gitu, pasti itu ya. Kalau kalian gimana? Boleh komentar di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab ya. Dan kalau misalkan memang itu terjadi, ya segala sesuatunya ya memang sudah kehendak Allah seperti itu. Ya, itu melenceng dari konsep soal login itu, konsepnya sudah berbeda. Tadi yang dibicarakan adalah masalah keseruan dan toleransi. Masalah hidayah, masalah pindah agama itu urusan pribadi, privasi. Yang jelas toleransi ini teman-teman harus dijaga. Ya, ini banyak orang yang terharu dengan kejadian ini. Masalah takjil membuat kita semua antar umat beragama itu menjadi seru-seruan, menjadi lebih istimewa lah. Ramadan kali ini teman-teman menjadi lebih istimewa karena kita bisa menjaga yang namanya toleransi, keberagaman dan lain sebagainya, tentu dalam bingkai tertentu teman-teman ya.
Jadi toleransi antar umat beragama ini harus kita jaga sama-sama untuk keberlangsungan NKRI, untuk anak cucu kita ke depan, karena kita harus sadar bahwa kita hidup itu di Indonesia tidak hanya sendiri ya, kita hanya ada beberapa agama, ada ratusan suku, bangsa, bahasa dan lain sebagainya, dan kita dipersatukan jadi satu, jadi bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ya teman-teman. Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga sampai dengan di penghujungnya sehingga kita memperoleh kemenangan. Ya, jaga teman-teman kita yang minoritas, jaga mereka, ya hormati mereka dengan baik karena mereka satu saudara, satu negara, satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.